Sano. Umurku 5 tahun. Cita-citaku menjadi polisi. Bye-bye, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Namaku Haratio. Umurku 10 tahun. Waktu besar nanti, cita-citaku ingin menjadi YouTuber. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Namaku Nadiala, kelas 1 SD, umurku 7 tahun. Cita-citaku mau jadi dokter gigi. Salam. Terima kasih. Tuhan Yesus, semoga pandemi ini cepat berlalu agar kami dapat sekolah minggu seperti biasanya. Kami rindu teman-teman, kami juga rindu dengan guru-guru sekolah minggu. Tuhan, semoga kami dapat bersekolah minggu lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa baik, Kak. Wow, luar biasa baik ya. Kita hari ini mau apa, Kak? Kita mau apa ya? Apa ya adik-adik? Sekolah Minggu. Nah, hari ini kita sekolah minggu dipimpin oleh Kak Pempem dan Kak Putri. Iya. Nah adik-adik, tema ibadah hari Minggu untuk sekolah minggu hari ini adalah Hidup bersama dalam anugerah Allah. Kakak mau dengar semangat adik-adik yang ada di rumah nih ya, dengan tepuk tangan sukacita. Sama-sama ya. Sama-sama adik-adik. Tepuk tangan sukacita. Yesus, yes. Yesus is the best. Yes. Yesus is the best. Yes. Dan iblis No. Wah, semangat banget ya, Kak. Sekali lagi dong, Kak. Mau sekali lagi? Sekali lagi. Tepuk tangan sukacita. Yesus, yes. Jesus is the best. Yes. Jesus is the best. Yes. Dan iblis. No. Luar biasa semangat Luar biasa adik-adik, semangat. Kak. Karena hari ini kita sekolah minggu bersama-sama dengan penuh keceriaan. Yes, walaupun lewat virtual, lewat Iya. YouTube. Supaya kita tetap selalu Sehat adik-adik. Gak apa-apa ya, yang penting kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan. nama Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Allahku Besar. Yang semangat ya adik-adik, kita berdiri, kita mau nyanyi lagu ini. Dengan gayanya juga, Kak. Oke, ikutin gerakan kakak ya. Ayo. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh,
kita Sekali mau lagi bilang adik-adik, kalau Tuhan itu berkuasa. berkuasa ya, dan pencipta alam semesta. Yes. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Nah, tadi kita sudah nyanyi bersama-sama. Sekarang kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan memberkati kami dari bangun tidur tadi hingga kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu dalam sekolah minggu ini Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami ingin memulai sekolah minggu kami. Tolong Engkau memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita berdiri ya. Kita mau nyanyi Bangkit Serukan Nama Yesus. Iya, kita mau katakan Yesus segalanya. Yes. Semangat ya adik-adik. Bangkit, serukan nama Yesus. Katakan maju. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas Segalanya. di atas segalanya. Tepuk tangan adik-adik. Tetap semangat ya Kak. Semangat. Siap-siap mau serukan nama Yesus ya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Tunjuk. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus apa? Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Yeay. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mau mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Kak Yumila. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti baik kan? Kabar baik dan luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun kami beribadah sekolah hari Minggu dari rumah, kami tetap melakukan ibadah. Tuhan, kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah berdoa. Sekarang kami mau mendengarkan cerita akan firman Tuhan. Kau berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, adik-adik, siapkan Alkitabnya. Mana Alkitabnya? Kita mau cerita. Di sini di bulan Maret, minggu yang pertama. Jadi tema kita bulan Maret yaitu hidup bersama dalam anugerah Tuhan. Ya, hidup bersama dalam anugerah Tuhan. Di sini cerita kita dari Lukas 5 pasal 27 ayat yang ke-27. Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Apa perikopnya di situ? Kita baca bersama-sama ya. Perikopnya, Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Yuk kita baca bersama-sama ayat yang ke-27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Ya, amin. Nah, di sini Kak Yumila ambil tema dari Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Temanya Tuhan mengasihi kita semua. Berarti tidak ada yang terkecuali ya. Tuhan mengasihi kita semua. Baik orang baik, orang jahat, orang pintar, orang bodoh, orang cantik, orang jelek, semua Tuhan mengasihi. Tidak ada yang terkecuali. Ya, itu tema. Nah, dari cerita kita hari ini, siapa tadi seorang pemungut cukainya? Siapa? Lewi. Ya, benar. Dia bernama Lewi. Dia sedang duduk di depan rumahnya. Lalu Yesus berkata, "Ikutlah aku." Maka ia akan mengikuti Tuhan dan dia meninggalkan segala pekerjaannya. Dia langsung mengikuti Tuhan Yesus. Nah, di situ pemungut cukai yang bernama Lewi, dan dia mengikuti Tuhan Yesus. Pada suatu hari dia mengadakan acara, atau bisa dikatakan makan-makan, atau mengundang orang banyak. Nah, mungkin dia merasa senang ya, atau bahagia karena Tuhan mengajak dia dan dia langsung ikut. Dia mengadakan acara di rumahnya. Dia undang orang-orang pemungut cukai, dia undang seluruh tetangga keluarganya untuk makan bersama-sama, makan besar ya. Dan di situ juga ada Tuhan Yesus. Dan di situ juga ada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ya. Nah, di situ ayat 30
kita baca. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Itu kata orang ahli Taurat dan orang Farisi. Dia mengatakan kepada murid-murid Tuhan Yesus, "Kenapa kalian mau makan sama kami? Padahal kami ini orang yang berdosa, orang yang tidak baik. Kenapa kalian mau itu?" Tapi Tuhan Yesus langsung menjawab. Apa kata Tuhan Yesus? Kita baca lagi. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Wow, hebat sekali ya kata Tuhan Yesus. Jadi di situ Tuhan langsung mengatakan dia tetap mengasihi semua orang, siapapun itu. Nah, mereka itu heran, kenapa kalian mau makan bersama-sama dengan kami? Nah, adik-adikku sekalian semuanya, pemungut cukai itu dikatakan orang yang, misalnya pemungut cukai ini orang yang mengumpulkan uang dari tempat perdagangan atau warung-warung gitu atau toko. Jadi mereka mengumpulkan pajak uang setiap hari. Jadi pemungut cukai ini tugasnya menagih uang kepada orang yang berdagang-dagang. Tapi menagih uangnya besar sekali. Mereka menagihnya harus cepat, dibayar tepat waktu, tidak boleh lambat. Pokoknya mereka keras sekali menagih uangnya. Dan pemungut cukai ini bisa dikatakan juga, misalnya mereka punya tanah yang besar, luas. Nah, siapa yang mau berkebun di situ, dia kerjasama dan dia minta bunganya atau persen pembagian hasilnya nanti banyak sekali. Jadi orang pemungut cukai ini, mereka orang yang keras sekali. Pokoknya pembagiannya itu banyak punya mereka dari yang mengerjakannya. Nah, misalnya mereka punya uang banyak. Misalnya mereka punya uang 100.000. Misalnya si A pinjam uang 100.000. Jadi nanti kembaliannya 200.000. Berarti 2 kali lipat. Sedangkan yang minjam ini orang yang miskin untuk beli beras, orang yang susah gitu ya untuk beli beras. Tapi dia tidak peduli. Orang pemungut cukai ini orang yang tidak peduli. Pokoknya siapa yang mau minjam 100, kembalinya 200, 2 kali lipat. Bayangkan, kasihan sekali ya orang-orang miskin itu. Sudah miskin, beli berasnya susah, pinjam uangnya 2 kali lipat. Kalau ditagih itu langsung ditarik, apa aja yang di rumah itu langsung diambil. Itu ya orang pemungut cukai itu. Kejam gak adik-adik? Kejam sekali ya. Mereka itu seperti orang yang berdosa, tidak yang menolong orang, malah memeras ya, seperti rentenir gitu. Nah, di situ orang pemungut cukai itu dipandang orang yang berdosa, orang yang kejam. Pemungut cukai itu dipandang orang yang tidak baik, orang yang jahat. Orang Israel itu tidak senang dengan orang pemungut cukai ini, karena mereka terlalu ganas gitu, terlalu keras. Mereka mau meminjam tapi bunganya besar sekali. Nah, tetapi Tuhan mau datang dan mendekati mereka. Nah, Lewi pemungut cukai, dia mengikuti Tuhan Yesus dan dia mau mengadakan makan besar gitu. Dan Tuhan mau ikut mereka makan bersama murid-muridnya. Nah, adik-adik, cara pandang Tuhan itu beda dengan ahli-ahli Taurat dan mereka tadi yang mengatakan, "Kenapa kalian mau teman dengan kami, mau makan dengan kami, padahal kami orang yang berdosa gitu. Kenapa kalian mau gitu?" Tapi Tuhan langsung menjawab, dia datang untuk menyembuhkan yang sakit.
yang berdosa itu cepat bertobat gitu. Dia mendekati, dia merangkul Tuhan. Tuhan tidak suka dengan sifat yang seperti itu, makanya Tuhan datang memberikan penjelasan kepada mereka dan menolong mereka. Nah, Tuhan tidak mau menjauhkan mereka. Yang lain seperti yang lainnya, mengajarkan untuk kita juga tidak boleh dijauhi, harus didekati ya orang yang seperti itu supaya dia bisa bertobat kembali. Karena Tuhan Yesus ingin menolong pemungut cukai ini dari segala perbuatan mereka. Bukan dijauhi atau dibenci, tetapi didekati, dinasehati, dan ditolong. Supaya mereka bisa berubah kembali ya, supaya mereka bisa bertobat. Nah, anak-anak sekolah hari Minggu, anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, jika ada teman yang jahat atau suka ganggu atau apa, kita nggak boleh menjauhi mereka. Kita harus mendekatkan mereka, manggil mereka teman, tanya dengan mereka, harus berteman gitu. Nggak boleh jahat, nggak boleh ganggu ini. Jadi nggak boleh dijauhi, harus didekati ya. Nggak boleh segala macam-macam dengan mereka. Dan juga mengajarkan dari cerita ini, mengajarkan untuk kita semua anak sekolah minggu harus mengasihi semua orang, baik yang cantik, baik yang jelek, baik siapapun itu, baik orang tua, baik saudara, kakak, adik, harus mengasihi. Gak boleh jahat ya, nanti seperti pemungut cukai. Kita harus taat, harus setia, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan adik-adik semua, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada orang yang baru kita kenal juga. Dan jika kita sering berbuat kesalahan atau berbuat dosa, kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita harus bertobat kepada Tuhan. Kita harus minta ampun atas segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Kita harus mengasihi orang yang berdosa. Kita harus mengasihi teman, saudara kita, siapapun itu. Ya, seperti karakter Tuhan Yesus di sini. Nah, adik-adik, di sini ada aktivitas ya. Aktivitas untuk kelas kecil dan kelas tengah. Nanti ada dikirim foto atau gambar lewat WA, nanti bisa di print atau diambil gambarnya, kita mewarnai. Nah, adik-adik di rumah tugasnya buat aktivitas mewarnai, buat kelas kecil dan kelas tengah mewarnai gambar. Dan kelas besar dan tunas remaja ada tugas aktivitasnya, yaitu ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Lukas 5 ayat 32. Lukas 5 ayat 32 tadi kita baca ya bersama-sama. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Nah, adik-adik, ayat hafalannya dihafal, nanti buat videonya dikirim di WA ya, WA grup sekolah hari Minggu atau di WA kakak-kakak guru sekolah minggunya. Nah, amin buat firman Tuhan kita. Salam sehat ya buat adik-adik yang di rumah. Selalu menjaga kesehatan dan mentaati protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, adik-adik, untuk menutup cerita kita hari ini, kita mau berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Nanti di akhir doa kita doa Bapa kami ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Kau sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan. Setiap hari Tuhan Kau sudah menjaga melihara hidup kami. Tuhan, meskipun di masa pandemi ini, Tuhan Kau selalu memberikan kami kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa, ajar kami Tuhan agar kami selalu mengasihi sesama kami, mengasihi keluarga,
ayah, ibu, adik, kakak, teman, dan saudara kami siapapun Tuhan. Ajar kami selalu mengasihi semua orang seperti Tuhan mengasihi seorang pemungut cukai. Tuhan selalu mengasihi semua orang. Ajarlah kami Tuhan untuk saling mengasihi dan takut akan Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat guru sekolah hari Minggu kami. Kau berkati Tuhan setiap guru-guru sekolah minggu kami, tugas dan pelayanannya dan tanggung jawabnya Tuhan diprogramkan tahun ini. Kau selalu sertai mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat orang tua dari anak sekolah hari Minggu. Kau berkati agar dapat menjadi orang tua yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya, mengajar, mendidik, memelihara, bahkan orang tua yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat pendidikan atau sekolah dari anak sekolah hari Minggu. Kau berkati meskipun mereka sekolah dari rumah Tuhan. Kau berkati setiap proses demi proses sekolah online. Kau berkati tugas-tugas mereka Tuhan yang mereka lakukan di rumah, agar mereka dapat mengerti, memahami, dan bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jauhkanlah kami dari mara bahaya, sakit, penyakit. Biarlah kuasa Tuhan yang melingkupi kehidupan kami. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang Tuhan ajarkan. Doa Bapa kami demikian kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita lanjut sekolah hari Minggu lagi, memuji nama Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Yumila, sekarang kita mau aktivitas. Nah, untuk aktivitas kelas kecil dan kelas tengah, adik-adik dipersilakan untuk mewarnai. Nanti gambar akan kakak kirim melalui via WA dan adik-adik akan mengirim hasil gambar adik-adik itu melalui WA grup Gereja Sinar Kasih ya. Contohnya gambarnya seperti ini. Kemudian untuk kelas besar dan kelas tunas remaja, adik-adik diminta untuk membuat sebuah video menghafal dari Lukas pasal 5 ayat 32. Sekali lagi, Lukas pasal 5 ayat 32. Oke? Tapi Kak, kalau sudah selesai aktivitas dikerjakan, harus ngapain? Nah, aktivitas yang sudah dikerjakan dapat dikirim ke via grup WhatsApp SHM Sinar Kasih atau dikirim via nomor di Bawah ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Yeah. Sekali lagi Kak. Sekali lagi dong, harus lebih Semangat adik-adik. semangat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam
ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk doa penutup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Jangan lupa tutup mata, lipat tangan, dan tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah kami. Tuhan, kiranya kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan berkati dan Tuhan sertai kami agar kami tetap sehat, tetap kuat, dan tetap semangat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai. Ingat 3M. 3M, apa itu Kak? Menggunakan Masker, terus mencuci tangan, dan menjaga jarak menjaga adik-adik. jarak. Jangan lupa ya agar kita tetap sehat. Sehat. Gitu adik-adik. Nah, sekolah minggu kita selesai. Untuk adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa Like, terus subscribe, terus di-share ke teman-teman sekolah minggu biar kita sekolah minggu sama-sama. Itu adik-adik. Sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom.